Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni. Halo. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama, setelah beberapa purnama tertunda, akhirnya hari ini kita bisa berkumpul bersama. Dan kebetulan tanggal 2 Maret, masih bulan Maret, adalah Hari Penyelamatan Kucing Internasional. Dan seperti yang selalu saya katakan, ada baiknya segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Kita bicara tentang menyayangi, menyelamatkan, melindungi kucing atau satwa atau hewan. Namun ada baiknya dimulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri, yaitu Kementerian Kehutanan. Nah, hari ini kita resmikan tentu ya, dan minta kepada semua pegawai kita, staf kita ya, untuk memperlakukan hewan, terutama kucing, dengan lebih baik. Jangan sampai nanti ada video viral, ada ASN kita yang melakukan penganiayaan misalkan terhadap kucing. Bahkan jauh dari itu, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Francine, justru kita sekarang akan membuat spot ya, untuk traktir memberi makan kepada kucing liar di sini. Sekaligus kita akan kontrol populasinya dengan melakukan sterilisasi supaya tidak semakin banyak. Yang plus tadi juga ada suntik rabies ya, untuk mengantisipasi penyebaran rabies dalam kucing. Istri saya pecinta kucing, jadi saya juga ikut mencintai kucing. Di dalam rumah ada 4, yang maksud dalam rumah ada 4. Yang paling besar itu Pretzel, Ebi, Ebu, sama bayi, ada yang kecil, yang baru. Dan semuanya kucing, seringnya sebelumnya itu kucing kampung, saya nggak tahu juga kenapa disebut kucing kampung. Seolah-olah itu juga pejoratif bahwa kucing kampung ini lebih rendahan, lebih jelek. Tapi semuanya direscue oleh istri saya di jalanan. Malam-malam hari saya juga punya tradisi keliling pasar dengan istri kalau pulang kerja, nggak terlalu larut, terus bawa makanan keliling pasar, memberikan makanan minum. Tapi kami ada satu rumah kosong dekat rumah, itu juga akhirnya menjadi semacam shelter yang tidak terlalu diformalkan, tapi mungkin sekarang ada sekitar 40 kucing di sana ya, dan lumayan kalau memelihara kucing dengan baik ya. Biayanya kalau sakit sama dengan kalau anak kita sakit, kira-kira gitu ya. Jadi lumayan sumber daya lumayan ya. Tapi pertama ini adalah hobi, yang kedua itu tadi kita ingin memperlakukan makhluk Allah di bulan yang baik ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tempatnya, dan tentu tidak ada ruang sekali lagi untuk melakukan tindakan buruk terhadap hewan. Kalau kita bisa mengontrol diri kita terhadap hewan, terhadap satwa, insya Allah kita juga akan bisa mengontrol diri kita dalam relasi kita sesama teman, sesama kolega. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mas Francine Wijoyo, ini anggota DPRD DKI yang terpilih karena kampanye ramah kucing. Jadi wajar kalau dia sekarang menjadi fokus utamanya. Dan sekali lagi saya himbau di Kemendut semua, teman-teman semua, untuk menjadikan Kemendut sebagai tempat yang ramah kucing. Kemendut ramah kucing. Bapak Raja Juli Antoni beserta seluruh jajaran dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk dukungannya terhadap
wilayah yang ramah hewan yang dimulai juga dari Kementerian Kehutanan ini. Dan hari ini kita ada tempat traktir kucing, ada 10 tempat yang kita udah petakan ya, di area-area mana yang suka ada kucing-kucing berkumpul. Jadi ternyata di Kementerian Kehutanan ini juga ada kucing-kucing yang suka tinggal di sini, dan juga ternyata banyak pegawainya Kementerian Kehutanan yang baik hati juga memberikan makan. Jadi terima kasih juga, ini sekarang malah dibantu, didukung oleh Pak Menhub ya, diresmikan tempatnya, spot-spot khususnya. Supaya apa? Kenapa perlu ada tempat-tempat khusus? Supaya lebih terarah. Jadi kalau ngasih makan di tempat tertentu, supaya kita juga jaga kebersihannya lebih terlokalisir gitu. Nah, kemudian kita adakan juga kegiatan steril tentunya untuk bantu pengendalian populasi, dan juga ada vaksin rabies gratis. Karena Jakarta sudah bebas rabies dari 2014. Jadi ini sebuah prestasi juga karena Jakarta merupakan satu dari 11 provinsi di Indonesia yang sudah bebas rabies. Jadi ini juga sebuah program bagus yang didukung juga oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini. Dan itu sih ya mungkin ya kegiatan hari ini, ada kita kasih kuota 100 steril kucing jantan gratis dan 100 vaksin rabies gratis. Berapa kira-kira di Kemenhub ya? Banyak sih kalau di Sekitar 20-an sih ada ya. Tadi saja udah ada klasekin ya kita ya. ada 50. Nanti nggak menutup kemungkinan kalau nggak masih perlu lagi kita cek Bikin ini juga kayak produknya. Iya, sampai ke Ternate Pak. Seluruh Indonesia bikinnya. Kemarin waktu di sana juga. Steril itu isinya. Dana swadaya dari kita, jadi ada UMKM sendiri untuk support itu. Oh, luar biasa ya. Iya. Kemarin Di yang berapa tempat ini? Sebulan itu 1, tapi kalau yang dengan lisensi itu udah jalan setahun lebih, 50 ekor per bulan di daerah sana. lewat sana. Ya 50 kegiatan katanya. Setiap bulan. Kadang kalau misalnya Steril sekitar berapa? 400? Ya, steril itu kira-kira kalau jantan sekitar 500. 500-an ya. Kalau kita 800 sampai 800. Kemarin yang bencana di Aceh, Sumut sama Sumbar, kita kan donasi makan dibantu sama Miskas nih. Mas Kasir ngirim ke sana sampai harus sama teman-teman juga. Penting banget joinan nih kalau Iya, kolaborasi sering. kita kegiatan. Jadi kesadaran dari jauh lebih baik lah ya. Misalnya kalau saya nggak terlalu perhatian khusus ya, tapi komunitas makin banyak. Kalau dari Wiskas sendiri, saat ini kita lagi berbagi sampling dari rumah ke rumah. Jadi ada sampling Wiskas tahun ini, jadi kita kasih dari rumah ke rumah. Itu targetnya ke tahun ini itu 80.500 Rumah, rumah. rumah dikasih satu. Satu rumah dikasih satu. 280. Betul, harganya Bandung, ya Tempatnya apa? Ininya? ada punya. Oh, Ini lagi baru sana. nggak apa-apa. Yang nggak ada ya. Itu kasih yang punya kasih lagi ya. Tapi nanti kalau nggak minum kan bau. Ya jadi ya. Oh iya boleh. Ini lagi ya. Ya, aku malah mau. Oh ya ampun, kepingin ya. Ada kita foto. Nah. Coba sini. Ini juga nih. Nanti biar hewan. Yuk sini Bang Oring. Ayo. Ayo. Ya. Nih. Oke. Kucingnya lebih ada di sini. Ya, silakan. Dan yang baik bulan suci Ramadan, kita tadi secara bersama-sama sudah menyaksikan sebuah momentum yang baik juga, di mana saya mengharapkan bahwa Kemenhub menjadi rumah yang aman dan nyaman, dan Kemenhub ramah kucing.
Program ini bekerjasama dengan Asistensi anggota DPRD DKI serta banyak sekali tadi yayasan-yayasan mendukung maupun pihak swasta. Ini salah satu usaha yang mudah-mudahan bisa terus berkembang di kementerian lain, di lembaga lain, baik milik swasta maupun milik pemerintah. Di Kemendut seperti yang Anda ketahui, kita sangat fokus dan peduli untuk perlindungan satwa karismatik semacam gajah, harimau, tapir, rhino dan sebagainya. Tapi pada saat bersamaan saya kira perilaku mencintai satwa itu bisa dimulai dari kita itu sendiri, mencintai kucing. Saya pribadi tadi sudah menunjukkan ada 4 kucing di rumah saya. Semuanya adalah adopsi dari jalan. Tapi istri saya juga punya punya ada macam 4, mungkin ada sekitar 40. Semua dalam proses di sterilisasi. Ya udah semua disterilisasi. Jadi saya bawa kepada sekali lagi semua staf Kemendut yang ada di Manggala. Kita sama-sama terus peduli dengan kucing. Kita punya banyak PT kita di Indonesia. Dan ada juga menjadi kampung yang ramah itu akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan. Ya, terima kasih Presiden dari DPRD DKI kalian yang sudah mendukung aktivitas hari ini. Penanganan kucing di Jakarta, khusus termasuk kucing-kucing jalanan, sudah cukup baik ya, karena Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengadakan program sterilisasi kucing. Nah, di 2024 itu hanya untuk 9.000 kucing gratis. Nah, ketika saya masuk sebagai anggota DPRD, kuotanya berhasil kami tambah menjadi 21.000 kucing di tahun 2025 dan ternyata targetnya terlampaui. Sehingga di 2026 ini anggarannya dan targetnya untuk 22.000 kucing di Jakarta. Selain itu, di Jakarta nanti tahun 2026 ini ya, untuk pertama kalinya akan ada vaksin tetanus gratis untuk kuda-kuda pekerja delman. Jakarta ini baru pertama kalinya juga ya. Kalau di Aji saya piaranya Oke. Kebetulan karena populasi di Jakarta ini kebanyakan kucing ya, kalau yang di jalanan, makanya yang dikendalikan adalah dengan steril itu kucing. Tapi kalau untuk anjing, paling kita ada programnya adalah melalui puskeswan, itu kan harganya lumayan terjangkau ya. Nah, puskeswan ini selama ini di Jakarta kan baru ada 2, satu puskeswan ternak, satu puskeswan untuk yang hewan domestik ya, hewan-hewan kecil. Nah, ternyata kurang nih jumlahnya, karena kalau ikut dari aturannya Permentan, sebenarnya puskeswan itu jangkauannya 1-3 kecamatan. Sehingga kalau Jakarta ada 44 kecamatan, harusnya punya 15 puskeswan. Tapi paling tidak di 2026 ini nanti akan ada rumah sakit hewan pertama kalinya milik Pemprov DKI Jakarta ya, upgrade dari puskeswan Ragunan tadi, kemudian ada penambahan 6 puskeswan baru. Jadi nanti tiap kota di Jakarta punya 1 puskeswan. Jadi harapannya warga Jakarta lebih mudah aksesnya dan lebih terjangkau juga ya dari segi layanan maupun harganya untuk bisa memberikan layanan kesehatan pada hewan-hewan. Kalau kuda tadi kuotanya berapa yang tahun pertama ini? Kalau kuda kemarin kita nggak bicara sampai kuota ya, karena kebetulan sebenarnya kuda-kuda pekerja delman di Jakarta itu belum terlalu banyak gitu. Jadi masih sanggup lah gitu. Mungkin sekitar 100 ya mungkin ya, tapi saya harus cek lagi angka persisnya. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya dari aku. Ya. Ya, pamit. Terima kasih. Kita ngantar Pak Menteri kerja nih. Iya. Ibu, pamit ya. Iya. Terima kasih banyak. Sedikit. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siapa tadi namanya siapa? Pak Wiskas? Bapaknya. Kamu masih bawa itu aja lagi? Biar salam buat Evi. Oke, terima kasih banyak. Dan baik. Yuk, makasih. Terima kasih.